waktu Mas Ageng bilang kan dikasih nasihat sama almarhum ayahnya Mas Ageng ya, itu melalui memang mimpi atau real ngelihat Real. 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 Iya, tidak mimpi, real. Gitu. Malah bahkan setelah kita dapat wejangan seperti itu setelah terjadi ke sana hampir 1 tahun ya, kan ilmu itu udah menyerap, kita sudah mempelajari ilmu-ilmu yang memang ditunjukkan gitu. Jadi setiap satu langkah kita dibisikin, setiap satu langkah dibisikin sampai jangan kita salah langkah. Nah tiba-tiba ada suara tanpa rupa pas kita di makam nih, pas di makam bapak ibu, pas mau Sawal. Kalau setiap bulan Sawal kan kita mesti sebelum jamasin pusaka, Iya. kita harus ke makam orang Orang tua tua. dulu. Nah terus akhirnya tiba-tiba ada surat tanpa rupa begini bilangnya, mugi-mugi adikmu dipitulung soko Gusti Allah. Iya, Mugi-mugi adik saya ditolong ya dapat pitulungan, dapat pertolongan dari Gusti dari Allah. Gusti Allah. Aku bingung pertolongan apa kayak gitu, adik saya baik-baik aja kayak gitu. Ternyata begitu. Setelah terjadi kayak gitu 1 bulan, Bude bilang, Bude kan dia bisa ngobatin, Iya. ya, dipegang gini, tek, 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 tek. Ini nih tulang-tulang pada rontok, darah semua pada rontok. Akhirnya Bude bilang sama aku nih, Geng, kamu siap-siap uang 800 juta, 1 miliar, 2 miliar. Loh, itu maksudnya apa Mas? Nah aku tanya buat apa? Itu adekmu penyakitnya udah gawat, katanya. Saya ngecek darahnya udah mancur-mancur. Masya Allah. Lah ternyata begitu detek sama dokter, kanker, Kanker darah. multiple myeloma. Oh. Saya merawat 2 tahun, ya akhirnya sekarang meninggal. Kayak gitu ya. Jadi, nah dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya sering terjadi hal-hal di luar nalar gitu loh. Di luar nalar kita gitu. Jadi ya seperti itulah. Kadang-kadang kalau kita bicara gaib kan orang percaya nggak percaya gitu, apalagi kalau gaib dihubungkan dengan logika. Itu udah nggak bakalan bisa masuk. Yang ada kita perang Bratayuda. Iya, betul. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Runan, Baby Brenda, di Key Mystery. everyone has a story. Kali ini aku kedatangan seorang, bisa dibilang narasumber yang wah gila, speechless banget. Waktu dikasih tahu kalau akan kedatangan narasumber yang bagiku nih mungkin legendnya dangdut kali ya, Mas Ageng Kiwi. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas, sehat? Alhamdulillah sehat banget. Ini sebelum terima kasih Mas Ageng Kiwi di tengah kesibukannya Ya. bisa meluangkan waktu untuk saya, tim Q Mystery, mengundang Mas Ageng Kiwi. Terima kasih sama-sama. Pokoknya kita saling mensupport ya, Iya, saling Mas. mendukung. Mudah-mudahan YouTube-nya bisa digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia biar lebih memberikan info-info yang update yang digemari oleh seluruh masyarakat ya. Amin, amin, amin. Ini Mas, aku sih pengennya to the point aja. Ya. Tadi sebelum kita syuting, kita udah banyak cerita Mas ya. Kalau Mas Ageng Kiwi itu ternyata punya pengalaman yang wah banget bagi saya, yang itu benar-benar ada nilai moral, ada nilai pendidikannya juga, ada pesan-pesan baiknya juga Mas. Amin. Dan yang salah satu menarik buat saya waktu Mas Ageng Kiwi itu menceritakan saat ditawari itu Mas ya, apa? Uang Ya, untuk kekayaan. betul. Itu gimana Mas ceritanya Mas? Jadi mungkin karena
saya sering susah. Jadi perjalanan Ageng Kiwi itu datang ke Jakarta pada saat itu memang dari kecil saya juga udah sering prihatin ya. Sering prihatin, sering puasa Senin Kemis, puasa Muti, puasa Weton. Itu memang puasa-puasa yang diajarkan oleh para orang tua, leluhur, bapak ibu almarhum saya gitu. Jadi kalau pengen menjadi orang yang mukti mulia nanti kelaknya, suruh menjalankan puasa-puasa seperti itu selain puasa Ramadan pastinya kayak gitu. Terus akhirnya setelah saya sampai di Jakarta itu kan bukan ujuk-ujuk jadi artis gitu. Kita mengalami berbagai cerita yang sangat luar biasa gitu ya, yang pahit, getir, pedih, cacian, makian, hinaan itu adalah makanan kita sehari-hari lah gitu. Jadi kalau ada yang dicaci, yang dimaki itu udah nggak gentar kayak gitu. Nah, dari mungkin karena keseringan keprihatinan tersebut sehingga tiba-tiba saya didatangin oleh banyak sosok. Ada sosok gaib, sosok ular, macan, singa, sosok almarhum ibu, almarhum bapak, kayak gitu. Terus sampai sosok-sosok yang gede banget, yang tinggi gitu, yang kita nggak bisa lihat gitu ya. Sampai sosok kaki yang, gedenya tuh serumah ini kali. Gede banget gitu. Aku ngerti apa ini, mereka pertama nawarin uang. Tadinya tidak 30 miliar. Masya Allah. 10 miliar. 10 miliar. Ya, Itu uang, Mas. uang katanya. Terusannya ditawarin 10 miliar, saya nggak mau. Datang lagi. Itu selama 1 tahun loh saya diteror kayak gitu. Diteror atau memang dihasut untuk menerima uang itu, Mas? Beda-beda tipis ya. Hasutan sama teror kan beda-beda tipis karena yang datang itu kadang-kadang ular kayak gitu. Nanti dia main-mainin kepala gini, utik gitu. Nanti dia datang lagi gitu. Kadang-kadang gelantung, tapi itu nggak kelihatan mukanya, nggak kelihatan kepalanya karena saking gedenya ular tersebut kayak gitu. Terus saya didatengin lagi kan sama sosok yang kamu mau nggak? Kalau 10 miliar masih kurang, saya kasih lagi. Pokoknya ujung-ujung endingnya sampai dengan uang 30 miliar. Dan bahkan konon katanya itu dari Ibu Ratu Kidul katanya. Yang kalau memang kurang 30 miliar, saya kasih lagi emas 100 kilogram. Masya Allah. Kayak gitu kan, konon begitu. Terus, Emas 100 kilogram. Kita nggak mau. Terus akhirnya dia sampai bilang begini, kamu orang susah aja sombong, kata gitu kan. Dikasih duit nggak mau, kata gitu. Nah, kita tetap nggak mau karena yang datang itu kedua orang tua saya datengin. Sampai saya bermimpi, ini bener nggak sih ya dikasih uang segede ini gitu sama orang tua. Katanya nggak apa-apa, ini uangnya orang tua kok. Ini uangnya ibumu sebelum ibu meninggal, bapak meninggal. Ini adalah warisan buat kamu kayak gitu. Itu saya sampai nggak pernah bisa tidur selama 1 tahun. Saya insom berat, saya stres, hampir sedikit kayak depresi kayak gitu. Karena kan ya hari-hari saya mau tidur diganggu, mau tidur diganggu kapan tidurnya gitu. Selama 1 tahun itu. Bener itu. Gitu. Saya juga sempat merasakan, Mas. Saya insomnia selama 7 hari, bahkan bener nggak bisa tidur sejam pun saya nggak bisa tidur. Dan pernah terpintas ingin bunuh diri karena memang capek banget selama 7 hari itu, udah ngerasa frustasi ini benar atau enggak gitu loh. Ternyata memang dialami juga sama Mas Ageng. Iya, saya ngalamin itu dan ini benar-benar terjadi, dan itu adalah pengalaman spiritual saya yang sangat luar biasa buat saya, sehingga saya sampai sempat berimajinasi bahwa saya uang dan itu sudah disebutin ini benar. Nanti yang 10 miliar buat kamu untuk menambah karir kamu biar kamu booming lagi menjadi artis yang lebih terkenal lagi kayak gitu. Yang 10 miliar nanti buat yayasan. Yang 10 miliar lagi buat kegiatan-kegiatan sosial. Nanti kakakmu, kan keluarga saya ada 10, dibeliin ya mobil satu-satu beserta nomor-nomornya coba. Ini nomornya nanti, ini nomornya, ini nomor polisi itu maksudnya nomor polisi. Mobilnya nih kamu nggak boleh pakai mobil itu. Saya sendiri nggak boleh pakai mobil, tapi keluargaku suruh dibelikan mobil kayak gitu. Nah itu sampai akhirnya di suatu hari saya kepengin, bener nggak sih ini terjadi, kakak saya suruh ritual kayak gitu. Sekarang saya, itu untuk memastikan bahwa ini bener apa enggak. Nah ritualnya tuh di rumah saya di Cilacap itu dibisikin, ini rumahnya harus dicat warna putih semua kayak gitu.
ini diturunin, gambar-gambar semua diturunin. Nanti ini dikasih warna hijau kayak gitu-gitu ya. Pokoknya udah ada yang ngatur tuh, bisikan-bisikan gaib udah ada yang ngatur. Nah, terus akhirnya nanti uangnya akan muncul jam 9 pagi. 9 pagi akan muncul kayak gitu. Nah, kakakku yang perempuan ini yang sekarang suka dipanggil Bude itu dia udah 1 minggu nggak makan, nggak tidur gitu kan. Ya karena dikasih bisikan-bisikan gitu terus gitu. Maksudnya jangan sampai meleset mungkin ya kayak gitu. Nah, di suatu hari ini pokoknya cerita yang saya alami, percaya tidak percaya monggo silakan. Tapi yang saya alami memang begini gitu ya. Terus akhirnya kakak saya ini katanya dapat pangsit harus ke kuburan. Kuburan Gitu. siapa, Mas? Kuburan bapak ibuku. Mungkin ini tetangga kanan kiriku, mungkin kalau yang belum pernah nonton mungkin nggak percaya karena saya nggak pernah cerita sama siapa-siapa, baru saya cerita di channelnya kamu nih. Aduh, Masya Allah, terima kasih banget, Mas. Terima kasih. Gitu. Terima kasih Tetanggaku, banget. saudaraku pun mungkin nggak tahu kalau saya Terima kasih pernah punya banget. pengalaman spiritual kayak gitu kan. Terus akhirnya kakakku datanglah ke makam bapak ibuku. Itu tengah malam sendiri. Tiba-tiba konon gitu ada kayak cahaya yang masuk dari makam. Bul gitu kan. Oh, Nah, keluar dari dari makam. iya dari makam. Nah, itu ternyata bapak gitu ya, bapak gitu yang mereka menyuruh bahwa itu bukan uang saya, itu adalah uang jin gitu. Kamu nggak boleh ngambil uang kayak gitu, kata gitu ya, karena kekayaannya bapak apabila dikumpulkan mungkin nggak mencapai dengan seperti itu gitu. Jadilah manusia yang senantiasa apa ya namanya ya, yang menerima gitu. Jangan mengambil atau apapun berkolaborasi dengan yang namanya setan. Atau jin. Kayak gitu ya perintah orang tua. Terus akhirnya ini yang benar mana nih? Ya kemarin yang datang katanya bapak, tapi sekarang bapak menyarankan kayak gitu. Nah, terus akhirnya almarhum bapak itu dia katanya biar anak saya selamat, dia bilang saya kasih kuncinya kayak gitu. Soalnya yang sudah apabila dia menerima dan sampai melihat uang tersebut lengleng tahu nggak? Kayak Bisa gila, iya, bisa gila. stres kayak gitu, bisa depresi Iya, kayak gitu. depresi. Nah, ini bagaimana agar anak saya selamat dari hal-hal seperti itu, akhirnya dikasihlah kunci sama bapak saya, Sama almarhum gitu. almarhum gitu, dikasih kunci agar apa ya, mungkin agar anaknya tuh nggak kenapa-apa. Agar Iya. selamat. Iya, tuh aku kalau cerita sampai pengen nangis. Iya. Soalnya emang itu benar-benar terjadi gitu ya. Jadi ya alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah kita diselamatkan dari itu semua. Tapi dampak dari situ karena Allah ya keluarga kita dikasih namanya laduni. Jadi laduni adalah ilmu yang diberikan sama Gusti Allah tanpa kita harus meminta kayak gitu. Termasuk kakak saya alhamdulillah dikasih hidayah, karomah, bisa ngobatin, bisa apa aja lah. Alhamdulillah karena Allah seperti itu. Kayak gitu. Dan itu, Mas, waktu Mas Ageng bilang kan dikasih nasihat sama almarhum ayahnya Mas Ageng ya. Itu melalui memang mimpi atau real ngelihat Real. Real. Iya, tidak mimpi, real. Gitu. Malah bahkan setelah kita dapat wejangan seperti itu setelah terjadi ke sana hampir 1 tahun ya, kan ilmu itu udah menyerap, kita sudah mempelajari ilmu-ilmu yang memang ditunjukkan gitu. Jadi setiap satu langkah kita dibisikin, setiap satu langkah dibisikin sampai jangan kita salah langkah. Nah, tiba-tiba ada suara tanpa rupa. Pas kita di makam nih, pas di makam bapak ibu, pas mau Syawal. Kalau setiap bulan Syawal kan kita mesti sebelum jamasin pusaka, kita harus ke makam orang tua dulu. Nah, terus akhirnya tiba-tiba ada surat tanpa rupa begini bilangnya, mugi-mugi adikmu uli pitulung saka Gusti Allah. Iya. Mugi-mugi adik saya Ditolong ya dapat pertolongan dari Gusti Allah. Aku bingung pertolongan apa kayak gitu, adik saya baik-baik aja kayak gitu. Ternyata begitu setelah terjadi kayak gitu 1 bulan, Bude bilang, Bude kan dia bisa ngobatin ya, dipegang gini, tek. Ini tulang-tulang pada rontok, darah semua pada rontok. Akhirnya Bude bilang sama aku nih, Geng, kamu siap-siap uang 800 juta, 1 miliar, 2 miliar. Loh, itu maksudnya apa, Mas? Nah, aku tanya, buat apa? Itu adekmu penyakitnya udah gawat. Katanya, saya ngecek darahnya udah mancur-mancur. Masya Allah.
Lah ternyata begitu dites sama dokter, kanker, Kanker darah. multiple myeloma. Oh. Saya merawat 2 tahun, ya akhirnya sekarang meninggal. Kayak gitu ya. Jadi, nah dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya sering terjadi hal-hal di luar nalar gitu loh. Di luar nalar kita gitu. Jadi ya seperti itulah. Kadang-kadang kalau kita bicara gaib kan orang percaya nggak percaya gitu. Apalagi kalau gaib dihubungkan dengan logika. Itu udah nggak bakalan bisa masuk. Yang ada kita perang Bratayuda. Iya, betul. Itu Mas, waktu Mas bilang ditawarkan untuk uang yang 10 miliar itu di tahun berapa Mas Ageng? 2000, antara 2006 2007. 2006-2007. Iya. Dan itu kondisinya waktu itu Mas Ageng di Jakarta atau? Jakarta. Di Jakarta? Ya, di Jakarta di rumahku. Itu dalam kondisi sadar atau gimana Mas? Mimpi, tapi mimpinya bentuknya tuh kenyataan. Mimpi bentuknya kenyataan aneh ya gitu. Misalkan kayak kita lagi diam itu tuh gitu. Nah, kayak gitu ada suara tanpa rupa. Tapi enggak kayak arep-arepan kan Mas? Enggak. Ketindihan gitu enggak? Iya, enggak beda kalau ketinggian. Nah, itu kalau kita pas lagi tidur tiba-tiba ada sosok yang datang yang gede banget datang kayak gitu. Nah, terus misalkan lagi apa ada sosok kayak yang bidadari gitu yang nungguin kayak gitu. Pokoknya dengan berbagai cobaan, godaan, termasuk ular-ular itu pada datang. Itu bidadari Kayak gitu. maksudnya? Ya mungkin mencoba keimanan kayaknya kayak gitu. Aku juga pernah baca sebuah artikel sih, kalau memang orang yang sedang dicoba, dia kalau lagi meditasi datang bidadari yang cantik biar meditasinya gagal. Iya, betul. Mas Ageng juga ngerasain kayak gitu ya? Iya, itu bidadarinya malah maaf kata ya udah bukan berwujud, maksudnya gini, pakai baju yang komplit, dia malah maaf kata hampir sudah telanjang bulat. Iya, betul. Gitu. Begitu udah seolah-olah kayak mau mempermainkan kita, tahu-tahu dia pergi kayak gitu. Terus tahu-tahu udah ada sosok lagi gaib datang kayak gitu, yang bentuknya tuh kayak kaki tuh, pokoknya gede banget kakinya, gede segede-gedenya, nggak ngerti gitu, cuma datang kaki doang. Tapi kaki kayak manusia atau bentuknya kayak aku juga pernah waktu aku kerja di sebuah pabrik di sekitar Tangerang, aku kira apa gitu kan, dari atas pohon belakang itu pohon rambutan. Waktu aku lagi masuk gudang, aku kira tuh batang pohon, katanya kaki Mas, kaki genderuwo itu dari pohon sampai ke lantai cuma kakinya doang. Aku langsung semaput pas masuk ke pabrik, udah nggak sadar gitu loh. Besoknya aku berhenti karena udah nggak ngeliat kaki sebesar itu. Mungkin yang Mas Ageng lihat kaki lebih gede itu. Lebih gede, pokoknya serumah yang buat syuting ini lebih gede banget pokoknya, kita hampir nggak bisa ngenalin, pokoknya gede banget. Kan yang aku lihat berbulu, yang Mas Ageng lihat kaki manusia. Iya. Ya maksudnya kaki bentuknya ya gitu. Kalau manusia kan nggak mungkin segede itu gitu. Pasti sosok gaib yang memang mereka niatnya akan mengganggu kayak gitu. Aku pikir nih mati nggak besok pagi-paginya kayak gitu kan. Seperti itu. Tapi setelah aku didatengin kaki, tiba-tiba konon ada bayi, banyak banget bayi. Ada yang netek di sini, tidur di sini, bayi itu Mas Ageng melihat sendiri? Sendiri, yang lihat sendiri, merasakan, bukan merasakan. Iya, merasakan. Kayak gitu, merasakan. Jadi kadang aneh lah pokoknya, kadang aneh banget. Maksudnya direfleksikan bayi itu kenapa itu Mas? Konon, ini setelah saya tanya ya sama orang yang lebih tahu, kalau bayi itu kan bisa jadi lambang kemakmuran, bisa jadi juga beban tanggung jawab, bahwa kita ini bakal banyak ngurusin orang kayak gitu ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, tapi dampak dari kita ngalamin spiritual kayak gitu, akhirnya banyak pusaka-pusaka yang pada datang, Bulan. Tapi gitu. Itu kalau pusaka yang datang Mas Ageng ambil karena itu kayak pusaka leluhur gitu. Jadi gini, dulu almarhum kakek saya itu senang bertapa. Orang dulu kan senang bertapa ya. Iya, sama kayak almarhum Mbah. Iya, senang bertapa. Konon kakekku tuh dulu dari ayangnya lagi sampai bertapa ratusan tahun udah nggak kelihatan jadi manusia. Mukso. Ya, kayak gitu. Terus sampai pada suatu saat ini aku cerita, ibuku dikasihlah salah satu selendang, dikasih selendang kan. Begitu dikasih selendang sama ibuku tuh kebuang, atau nggak penting banget selendang apa kayak gitu.
ternyata selendang itu adalah popok wewe. Hah? Popok wewe Iya, yang bisa buat orang apa sih? Hilang? dipakai hilang. Iya, Iya. dipakai hilang. Kok nyambung sih Mas? Aku dulu bulan Juli lalu ke Jogja. Aku ke sebuah, boleh sih nggak sih aku sebut tempatnya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Aku ke Keraton Ratu Boko. Waktu aku ke Keraton Ratu Boko, aku kan sedikit bukan mau nyombong atau gimana, Iya, iya. nge-flashback gitu Mas, sampai jauh banget. Saat tiba di pemandian Keputren, aku seperti dibisikin suara perempuan, Nan, ada selendang dan ada kendi dalam air ini, kamu ambil. Selendangnya itu warna kuning emas. Kamu ambil saat bulan purnama, kalau kamu dapat, kamu selempangkan di leher, kamu hilang. Tapi nggak aku ambil, aku takut. Kok bisa ada hubungannya? Tapi ini serius demi Allah. Kalau mungkin kamu nanti suatu saat ke rumahku, kamu boleh cek kamar pusakaku asal kamu berani di situ ya. Jadi itu aku dapat pusaka pertama itu tadi kantong wewe, tapi kan harus ada kuncinya. Iya. Nah, ada juga kelenting kuning, kelenting abang, kelenting biru. Oh, itu memang udah mitosnya memang saudara semua. Iya, nah itu ada di tempat aku selendang-selendangnya gitu. Jadi konon sih itu para gaib-gaib tersebut itu bisa disuruh sesuai dengan faknya masing-masing, skillnya masing-masing di situ kayak gitu. Jadi dulu kan ada bidadari yang dimana yang kelenting-kelenting itu tertinggal, itu sekarang pusakanya ada di tempat kita, di tempatku. Ada juga tiba-tiba ada pusaka namanya Kiai Korowelang. Nah, waktu itu Kiai Korowelang bilang apabila nanti ada salah satu pemimpin negara, pusaka itu harus diberikan kepada pemimpin negara tersebut. Tapi setelah aku dapat pusaka tersebut belum ada yang memberi wangsit, harus dikasihkan kepada siapa. Jadi pusaka tersebut masih ada di sini kayak gitu. Jadi gini Mas, aku juga minta sarannya yang tentang Mas Agang tentang bahas pusaka ya. Waktu aku ke Gunung Papandayan, Papandayan kan artinya tuh pandai besi dalam bahasa Sunda Mas. Saat sampai di sana aku tuh selalu dengar bunyi ting 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 kayak besi dipukul. Akhirnya aku nanya sama penjaga di sana, cuma orang tertentu aja Mas yang bisa dengar suara itu. Yang lain sedang tidur di tenda. Aku bahasa Jawanya apa sih? Kalau lesehan tiduran ya? Iya, lesehan ya. Lesehan sambil tiduran di tengah padang rumput. Datanglah penjaga gunungnya. Ngomong-ngomong tiba-tiba dari balik bukit datang cahaya seret warna biru jatuh di pohon. Kedengaran suara laki-laki, buat kamu, ambil. Itu pusaka. Tapi aku gemeteran sampai penjaga gunungnya pun ngeliat. Itu apa Mas? Ini Pak, aku dibisikin, aku dapat pusaka suruh ngambil. Ambil aja, aku nggak mau Pak. Sebab memang almarhum Bapak selalu melarang untuk ada pusaka gitu loh. Makanya aku pernah mau dikasih itu yang di Papandayan. Bulan Juli lalu aku juga mau dikasih merah delima, mau dikasih tongkat rotan, aku tolak. Itu kalau sebenarnya kalau aku ambil sama yang di Ratu Boko Mas. Itu nggak apa-apa atau gimana sih? Apa memang tergantung niatnya? Gini, biasanya pusaka itu mereka sudah digariskan, sudah diwariskan. Misalkan contohnya Yunan mau dapat pusaka ini kayak gitu. Nah, memang mereka sudah digariskan, sudah diwariskan bahwa pusaka tersebut harus kamu yang pegang, kayak gitu. Nggak semuanya orang bisa megang pusaka. Makanya apabila ada orang yang suka jual beli pusaka konon merah delima harganya bisa sampai sekian triliun, seumpama kayak gitu kan, jual beli, bentuknya ada tapi kodamnya tidak kabur, kayak gitu. Tapi kalau runan yang dikasih pusaka kayak tadi tuh, misalkan beberapa pusaka, kodamnya akan ikut ke kamu, gitu. Kodam, yang penting kan kodamnya. Kalau ini kan misalkan kayak jam nih lah, cincin, gelang. Ini misalkan pusaka, ini contoh ya, ini pusaka, namanya gelang A, gitu. Nah, ini kan nggak ada apa-apanya, tapi yang penting itu kodam yang ada di dalam sini, gitu. Ini kodamnya maksudnya misalkan Dewi Sri Kandi, berarti kayak gitu ya, contohnya kayak gitu. Nah ini yang penting yang di dalamnya ini, yang memang mereka mau dirawat sama runan kayak gitu. Sebetulnya nggak apa-apa karena bahwa para leluhur ya, para hodam-hodam itu mereka juga ikut menjaga kelestarian alam kayak gitu. Jangan sampai, mungkin kamu dalamnya kan orang baik, jangan sampai nanti gini loh, turunnya manusia itu hanya sebagai khalifah. Khalifah itu kan menjaga dunia ya kayak gitu. Nah itu biasanya para pusaka-pusaka itu
mereka pengen dipegang oleh orang yang benar-benar tepat kayak gitu. Nah kalau ini tiba-tiba dipegang maling, mereka buat ya contohnya kayak tadi ada kantong gawe, mereka bisa kuncinya mau nggak mau kan mereka bisa pakai. Nah ini yang digunakan untuk tidak semestinya. Nah kayak gitu. Nah makanya kalau Runa nanti suatu saat dapat pusaka-pusaka segala macam, nggak apa-apa diambil kayak gitu. Biasanya kan mereka suka akan datang beberapa kali bukan sekali. Entah kamu di mana, kalau memang itu takdirnya kamu harus megang pusaka tersebut, ya Runa harus mau merawatnya. Jadi jangan berpikir bahwa itu musyrik, itu segala macam. Itu kan hanya kita menjaga pusaka leluhur, kita percaya kepada Gusti Allah, bukan kepada benda-benda tersebut. Cuma kita merawat, dalam arti merawat gitu ya. Kita kan ada leluhurnya, kita harus yakin itu kayak gitu. Ini kita kembali lagi ke tentang yang 10 miliar itu Mas Ageng. Itu kan setelah didatangin sama almarhum bapaknya Mas Ageng, bapaknya itu. Ini Brenda tadi pas saat kita ngomong dapat gambaran ngeliat ular-ularnya sama peri-perinya kayak gini. Iya betul banget. Betul. Ular-ularnya Betul Brenda, benar-benar. Tapi mereka udah nggak begini bentuknya mukanya persis kayak yang dilukis sama Brenda tersebut. Nih saya kasih lihat ya. Nih ini benar mukanya tuh seperti yang dilukis sama Brenda. Tapi mereka pada saat kita datang sudah nggak pakai baju gitu ya. Tapi mukanya udah persis banget mukanya kayak gini nih mukanya persis. Nah ularnya juga bentuknya kayak gini, nih. Bener banget, bener. Nah ini yang meneror saya selama 1 tahunan lebih. serius atau Iya 1 tahun lebih. Sebenarnya satu. Oh ini manusia satu ya? Iya, kita merubah gitu. Ya bisa jadi seperti itu. Nah, tapi sampai sekarang badan saya itu dijaga sama ular akhirnya, kayak gitu. Sampai sekarang badan saya dijaga sama ular. Mungkin buat teman-teman semuanya yang bisa melihat secara kasat mata bisa dilihat lah. Mungkin buat paranormal mungkin yang nonton di antara jagat raya ini bisa melihat badan saya gitu. Siapa yang menjaga boleh dikirim ini komentarnya ya di YouTube-nya Runan, barangkali ada yang nonton. Dan itu Mas Ageng kan dicoba dengan godaan seperti itu. Akhirnya ketemu intinya untuk menyelesaikan ini tuh gimana Mas? Ya jadi gini, kan begitu yang saya digoda 10 miliar sampai 20 miliar, 30 miliar, kita nggak ambil. Kamu ngerasain nggak? Berisik terus tadi aku kayak ditarik ke belakang, dorong gitu. Iya, memang. Berisik terus ya, aku kayak didorong kayak mau ditarik gini gitu. Yang kamu rasakan sosok apa? Laki-laki. Jadi badanku kayak digini dulu, kayak ditarik begini terus. Kepalaku berat. Laki-laki ya. dari belakang. Itu kan yang jaga kamu. Nah, maksudnya aku dilindungi atau mau ditolak sama dia? Dilindungi. Iya. Nggak apa-apa sih Runan. Terus aku juga kalau ngeliat Mas Ageng dari tadi kayak ada sosok perempuan yang lagi ngebayang-bayangin Mas Ageng. Iya. Rambutnya panjang. Iya betul itu betul. Kadang-kadang makanya muka saya tuh suka mencolok tuh nggak mencolok. Berubah-berubah. Iya. Brenda lihat ya, mencolok kadang jadi laki, kadang mencolok jadi perempuan, kadang jadi ibu-ibu kayak gitu. Tapi tadinya aku agak terganggu juga ya. Maksudnya kalau kita pas lagi lewat suka gini, permisi Bu, padahal jelas-jelas mukanya saya bapak-bapak gitu kan ya. Terus kadang-kadang seperti itu gitu. Tapi buat saya, oh ya nggak apa-apa karena memang saya sempat yang kamu bilang itu mencolok sehingga ya saya nikmatin aja hal seperti itu. Mas, aku dari tadi, aku tuh fokus gini mulu. Ini yang asli yang mana sih? Aku Iya, betul. Aku bingung gitu. Iya betul. Dan ini juga suaranya nying terus kayak ditarik-tarik ayo gitu loh. Kalau aku udah berat banget sebenarnya, tapi aku coba menguasai jangan sampai ada sesuatu yang terjadi. Iya, itu bagus itu. Jadi ntar dulu dong. Ya kamu bisa lah. Dan itu
itu hilang sendiri atau gimana Mas, godaan yang Enggak, kan aku ritualkan kan pada saat yang saya dikasih 10 miliar, 20 miliar sampai 30 miliar kita tantangin gitu. Begitu tantangin yang tadi saya bilang bahwa akhirnya kita ada bisikan suruh datang ke makam kedua orang tuanya muncul dengan sosok bahwa itu bukan uang kita, tolong jangan diambil kayak gitu. Nah, konon ternyata setelah uang itu kalau kita uang itu diambil, kakak saya yang ritual itu meninggal. Ya Allah. Jadi sama aja kayak pesugihan ya? Yang semua gitu. Semua itu apapun yang berhubungan dengan uang gaib, yang berhubungan dengan hal-hal jin berkolaborasi, itu pasti ada tumbalnya. Jadi aku juga pernah Mas Gitu. di Jogja juga Ya. bulan Juli di waktu yang sama kan aku kemarin bulan Juli yang kemarin aku pas ulang tahun aku keliling Jogja selama 5 hari. Mas Ageng juga sama kan bulan Juli ulang tahunnya. Iya, aku 5 Juli. Kayak kita Orang-orang Juli ya, orang-orang Cancer ya. Aku 5 hari di Jogja. Ada salah satu rumah yang dikenal dengan rumah tak kasat mata namanya. Pernah dengar. Temanku penasaran, kita kesana yuk. Kesananya pas malam Jumat, purnama mati, Jumat Kliwon, bunuh diri nggak tuh Mas? Pas itu udah mau maghrib, 10 menit lagi mau maghrib. Baru nyampe depan rumahnya, depan pagar, aku nyium bau mati. Aku mundur beberapa langkah, aku nyium bau kantil. Melati sama kantil beda tuh Mas ya? Beda. Aku mundur lagi, bau pandan busuk. Aku mundur karena mual banget kan, bau pandan busuknya tuh mual banget, kayak ada yang apa sih, yang keramnya ke kepala aku, mual-mual. Aku bilang Rian, sama temanku kan Rian, balik yuk, mau maghrib nih, malam Jumat juga. Aku muntah-muntah sepanjang jalan, mual-mual. Tiba-tiba aku mendengar suara bisikan, Nan, kamu mau kaya nggak? Kalau kamu mau kaya, taruh tumbal di samping rumah sebelah kiri. Tumbal sampai sekarang. Mungkin itu yang Mas Ageng alami juga kali ya? Iya. Iya, tapi kan kalau itu sebenarnya kita lagi dicoba sejauh mana kita duniawi atau tidak kayak gitu. Kadang-kadang orang-orang, bukan kita ngerasa kita terpilih gitu, tidak ya, bukan ngerasa kita orang baik juga tidak, tapi intinya mereka kan yang bisa menilai bahwa gini, kalau kayak Runan kan memang indigo udah dari kecil ya kan. Biasanya orang-orang indigo itu orang yang paling dekat dengan alam gaib kayak gitu. Sebenarnya kasihan loh kayak Runan nih, soalnya apa ya, kalau dia nggak bisa menguasai dirinya bisa gila, bisa depresi, bisa stres gitu. Yang aku khawatirin misalkan contohnya kayak kamu tadi bilang, Nan, kamu nggak terkasih uang misalkan, tapi kamu pasang tumbal. Nah, kejiwaan kamu tuh nggak mampu untuk bisa menerima hal tersebut. Kamu bisa motong orang beneran. Ya kan, kayak gitu. Nah itu, karena kalau dia nggak kuat nih pemirsa, dia bisa seperti itu. Bahkan yang aku khawatirkan misalkan kayak Runan nih, tiba-tiba kamu udah bisa berdialog dengan alam gaib, bisa berdialog dengan teman-teman kamu di dunia sana, ya kan? Terus tiba-tiba kamu saking cintanya, manusia kan kalau ada rasa cinta apapun ngikutin. Nah kamu cinta sama dunia game kayak gitu, tiba-tiba kamu ngikutin, ini rumahku di dalam sumur, nyemplunglah kamu ke sumur, jebret, ayo, ya kan? Itu yang dikhawatirkan kan hal kayak gitu. Makanya biasanya kalau kayak orang indigo itu mereka harus bisa menetralisir dirinya sendiri kayak gitu ya, untuk menjaga hal-hal yang tersebut gitu. Jadi kamu harus lebih kuat, kayak tadi kamu kayak bengung gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau yang jaga kamu harus kuat. Misalkan contohnya ada hal-hal yang menjaga kamu, misalkan contohnya gini, kamu pergi ke suatu tempat, nah di tempat itu membahayakan buat dirimu, pasti itu kamu akan diginiin atau akan ditarik seolah-olah bahwa kamu jangan masuk ke situ deh, kayak gitu. Karena itu amal baik kamu yang nungguin biasanya. Dari leluhur juga kamu ada yang nungguin. Makanya kan dari orang tua Runan itu juga ada yang nungguin. Makanya kamu kemana, ibaratnya dia nih sosok orang yang dijatuh cintain oleh orang-orang gaib. Ya Runan. Kayak gitu. Untungnya leluhur kamu kuat. Kalau enggak, kamu bisa terperosok sana terperosok sini. Karena kan enggak semua
jin-jin atau kayak gitu tuh, maksudnya dunia gaib itu semua baik gitu. Ada yang menyesatkan, ada juga memang yang mengarahkan baik kayak gitu. Itu yang harus tetap harus kamu waspadai. Karena pemirsa, kita bisa lihat bahwasannya kalau di dunia sana, di dunia gaib itu ya, apalagi untuk para arwah-arwah yang mereka meninggalnya penasaran, itu ini adalah salah satu sosok yang empuk buat mereka. Karena mereka tuh kepengen sekali berdialog dengan manusia-manusia. Contoh misalkan ya, mungkin kamu bisa menyampaikan misi kepada keluarganya dia yang meninggal. Misalkan contohnya dia meninggal dibunuh, dia meninggal kecelakaan, meninggal apa gitu. Kepengen menyampaikan gitu dengan misinya dia gitu. Kamu suruh ungkapin gitu. Ada yang nggak sampai, tapi kan kamu nyampai kayak gitu. Kasian loh sebetulnya loh. Ini boleh kita sebut nggak kita syuting di mana, Mas? Nggak apa-apa? Boleh. Jadi saat ini kita syuting di rumahnya Mas Ageng Kiwi. Terima kasih banget. Saat baru pertama kali sampai, saya selalu ditarik untuk ke pohon besar yang di sebelah kanan, Mas. Sampai sekarang pun, sini dong, kesini gitu. Ini hampir jam 10 malam. Saya selalu kayak ditarik, sini dong, sini itu ada apa sih, Mas? Sebetulnya di depan rumah saya ini banyak banget sosok-sosok gaib ya. Iya. Pertama, kamu Tapi ngerasain kan? di depan saya ngerasa nggak enak, di dalam tuh nyaman gitu sebenarnya. Cuma yang di dalam mau nembus-nembus nggak bisa. Iya. Itu kenapa, Mas? Karena di depan itu sosok penjaga. Terus di sana juga banyak sosok-sosok gaib, misalkan kayak ada tuyul, ada macam-macam lah yang pengen masuk, mereka nggak bisa masuk karena nggak diizinkan untuk masuk ke rumah sini kayak gitu. Ya, terus saya kembalikan lagi kepada sudut paranormal. Mungkin kalau mau lihat boleh silakan, bisa di komen di sini. Kalau mau lihat suasananya silakan aja gitu. Jadi biasanya kalau itulah tadi saya bilang, kalau para gaib gitu mereka sudah bisa menjaga dengan tugasnya masing-masing. Punya teritorialnya gitu. Iya, tugasnya masing-masing, ini tugasnya ini. Kebetulan ini kalau orang bilang di rumah saya ini adalah rumah yang disucikan sebetulnya kayak gitu. Sepertinya seperti itu. Jadi ya itulah, jaga. Kalau kamu memang bisa merasakan ya hebat. Aku juga pertama masuk ruang tamu, aku lihat ada payung lurup. Payung lurup Tuh payung buat orang meninggal gitu. Iya, Aku betul. langsung, ini serius. Enggak, sebetulnya kalau gini, kamu payung tuh nggak maknanya bahwasanya kita nanti akan kembali ke kuburan juga. Kalau orang Muslim kan di daerah masih menggunakan payung ya, identitasnya payung. Jadi saya menggunakan payung itu gitu, bahwa kita harus selalu ingat bahwa semua manusia akan mati, semua manusia akan kembali ke alamnya masing-masing gitu. Jadi kita selalu ingat kematian. Kalau kita selalu ingat kematian, kita akan selalu ingat kebaikan kayak gitu. Buka pintu aku kaget. Ini payung pengantin bukan ya? Pas aku deketin, ini kan payung orang meninggal. Aku langsung begini mikir-mikir pas duduk. Tapi memang itu benar ada yang jaga. Sebab ada sosok yang berdiri. Iya, betul. Laki-laki. Betul. Kamu untungnya dilihatinya sosok apa sih? Kecil apa yang paling gede? Yang ukurannya hampir setinggi payungnya. Ya. Orangnya putih. Iya. Setinggi itu, untung cakep mukanya. Kalau jelek aku nggak mau. Berarti kamunya baik. Kalau kamunya nggak baik, itu yang datang akan lebih segede rumah ini lagi. Jadi jadi Mas Ageng pas aku masuk, teman-temanku, tim kru pada duduk, tiba-tiba angin kenceng. Angin kenceng langsung ngegoyangin payung langsung gini. Aku merespon, pohon memang goyang, tapi yang goyang hanya payung doang. Di sini nggak ada yang goyang gitu. Di luar memang angin kenceng, tapi yang goyang hanya payung di sini. Sampai goyang begini, aku diem aja. Duduk sini Nan, di dekat payung. Moh, aku bilang. Iya, memang kalau yang tahu, yang bisa kasat mata, yang kayak kamu bisa ngelihat, insya Allah itu ya itulah, ada yang jaganya, ada yang jaga, semua ada yang jaga gitu. Nah jadi itu Mas, setelah ditawari dengan godaan, uang segala macam, akhirnya Mas ambil nggak tuh? Enggak. Karena kita tetap punya keyakinan bahwa apapun itu yang kita berhubungan dengan jin, berhubungan dengan setan, itu kita dilarang oleh agama. Kalau saya kan
Islam ya. Jadi dia dilarang oleh agama apapun karena kita dalam hidup itu harus mensyukuri apa yang sudah didapat sama Gusti Allah. Kita upaya boleh, kita usaha boleh, tapi kita usaha juga harus yang sesuai dengan koridor yang sudah diajarkan ya kan. Kalau kita dikasih uang gaib jebret kayak gitu, itu nggak ada sejarahnya, nggak suruh berkolaborasi, pasti nanti ada tumbal. Kalau nggak ada tumbal berarti nanti suruh beli minyak kayak gitu ya, minyaknya itu mahal-mahal lagi. Ini di luar dari itu aku pernah punya kejadian ya. Jadi suatu saat kita dapat surat dari Afrika, ini bener, ini bukan gaib ya, ini kejadian bener nih ya, keratin lagi. Apa sekarang? Ngingnya lebih kenceng tuh, nging kayak nusuk ke otak, tapi nggak dengar Nggak kelihatan sosoknya, cuma kan? dengar suara nging, cuma sebelah kiri. Kalau tadi kan dua-duanya terus ada suara, ini nggak, cuma kiri doang. Insya Allah bisa, nggak apa-apa mas. Aman. Ya terus mas terus. Nah, terus akhirnya begitu kita dapat surat, bener kita ke Afrika, begitu ke Afrika ternyata di situ dilihatlah uang, ruangan gede banget. Ternyata kita harus nebus 8 miliar. Karena kalau konon 8 miliar itu harus membeli minyak ABC, aku nggak ngerti lah pada saat itu ya. Nah, karena nilai nominal itu kalau sampai uang itu dicairkan itu jumlahnya 26 miliar kayak gitu. Ini tim kita sempat ke sana, ini demi Allah nih ya. Maksudnya bukan cerita bohong. Sempat kita timnya ke sana 1 bulan kita di Afrika, dibohongin lah. Maksudnya ini nanti dicairkan. Nah, kita kan bingung, uang 8 miliar loh, kita harus kirimin ke sana kayak gitu. Nah, ini yang kasat-kasat mata manusia bukan gaib. Itu aja pakai, ini saya cerita itu aja harus pakai tumbalnya tumbal duit, Tumbal atau mahal. ya gitu. Apalagi yang berhubungan dengan gaib gitu. Karena kalau yang berhubungan dengan gaib itu pasti ada tumbalnya gitu. Jadi intinya dari pesan yang Mas Ageng Kiwi alami itu adalah kalau mau sukses ya kerja gitu. Iya, betul Makan banget. dengan makanan yang halal. Betul. Sebab itu jadi darah dan daging. Betul, ya betul gitu. Jadi kayak apapun yang kita ceritakan tadi bahwa saya punya pusaka ini, pusaka itu, pusaka ini gitu. Itu saya menyimpan karena merawat pusaka leluhur ya, ingat Untuk ya. menjaga kebudayaan gitu. Iya, ya. untuk menjaga kebudayaan. Tapi bukan berarti kita percaya dengan hal-hal yang seperti itu kayak gitu. Kita percaya kepada Gusti Allah. Jadi ini saya dapat ilmu banyak banget dari Mas Ageng Kiwi. Padahal Mas Ageng Kiwi ini saya bilang idola ya. Amin ya Allah. Penyanyi, Ya, produser, amin. pernah main film juga, Ya, sinetron. sinetron juga. Saya udah sebenarnya malam ini pas mau syuting ibu saya mau ikut. Dibilang Mas Ageng Kiwi yang sempat jadi juri dangdut kan Mas. Iya, pernah. Yang itu ya yang sering nonton. Ikut ya Nan. Ngapain sih Bu jauh-jauh gitu. Akhirnya nggak saya ajak. Jadi Padahal nggak apa-apa, ajak silaturahmi. ibu saya fansnya Mas Ageng. Amin, salam untuk ibu ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa silaturahmi. Amin. Jadi gini Mas, saya terima kasih banget Sama-sama. sudah diizinkan datang dan bertamu di rumah Mas Ageng. Sama-sama. Semoga apa yang Mas Ageng bilang Ya. ada hikmahnya buat kita semua Iya. dan juga yang buat nonton. Iya, sebetulnya begitu karena kita punya YouTube itu harus bisa menjadi tuntunan hidup. Jadi bukan hanya jadi tontonan aja ya. Semoga bermanfaat. Amin, Runa. Nanti amin. mudah-mudahan kita bisa berkolab lagi dengan Amin. pengalaman-pengalaman yang berbeda, Amin. dengan cerita-cerita yang berbeda ya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh penggemarnya Runan seluruh Indonesia. Dan Mas Ageng juga semakin sukses lagi nantinya. Amin. Terima kasih. Oke, kalau kalian suka dengan pengalaman Mas Ageng dan cerita Mas Ageng pada malam kali ini, silakan di Comment, like, subscribe, dan share. dan share. Oke, Ki Misteri, aku Runan Handoyo, Baby Brenda, Dan Mas saya Ageng Ageng Kiwi. Kiwi, Mas Ageng punya Instagram atau akun nggak? Instagram aku Ageng_Kiwi_real. Real, Iya. REAL. Real. Oke, Mas Ageng, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Runan. Brenda, terima kasih ya. Kamu tadi ngelukis. Aku salim dulu Mas. Terima kasih Mas. Iya. Oke, gue Runan Handoyo, Baby Brenda, Ki Misteri. everyone has a